Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini kami dari kelompok 11, mata kuliah Bisnis Syariah, yang akan menjelaskan materi yang berjudul Proses Pemasaran Perilaku Konsumen. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cipasung Tasikmalaya, dengan kelompok kami yang terdiri dari yang pertama dengan saya sendiri, Nova Aulia, dengan NPM 2021 0101 089, selanjutnya Leni Merliana Agustin dengan NPM 2021 0101 088, dan Muakmal Muharam dengan NPM 2021 0101 107. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian dari pemasaran, tujuan dari pemasaran, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran. Yang pertama mengenai pengertian pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Contohnya, seorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Jika ada segelas air, maka kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun, manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhannya, tetapi juga ingin memenuhi keinginannya. Misalnya, segelas air yang bermerek. Proses dalam kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran, mulai dari pemenuhan produk, penetapan harga, pengiriman barang, dan mempromosikan barang. Seseorang yang bekerja di bidang pemasaran disebut sebagai pemasar. Pemasar ini sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia, terutama pihak konsumen yang dituju. Selanjutnya, mengenai tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran diantaranya 1. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang dihasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. 2. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat. 3. Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran. Yang pertama dari sudut pandang penjual. Di antaranya adalah tempat yang strategis, produk yang bermutu, harga yang kompetitif, promosi yang gencar. Selanjutnya dari sudut pandang konsumen. Di antaranya kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi. Dari apa yang sudah dibahas di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa pembuatan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen harus menjadi fokus kegiatan operasional maupun perencana suatu perusahaan. Pemasaran yang berkesinambungan harus adanya koordinasi yang baik dengan berbagai departemen, tidak hanya di bagian pemasaran saja, sehingga dapat menciptakan sinergi di dalam upaya melakukan kegiatan pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya membahas tentang proses pemasaran. Proses pemasaran yaitu merupakan tahapan di mana barang ataupun jasa dapat sampai ke tangan konsumen dari produsen. Adapun proses pemasaran terdiri dari yang pertama adanya produk, yaitu maksudnya produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Produk dapat terdiri dari produk variety, quality, design, feature, brand name, packaging, size, service, warranties, dan return. Dimulai dengan adanya produk atau jasa yang ditawarkan, sangatlah penting sebagai awal terjadinya proses pemasaran, sehingga pemasar dapat menjawab pertanyaan
tentang apa yang akan dipasarkannya. Yang kedua ada penetapan harga. Harga yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hak milik produk. Harga meliputi last price, discount, allowance, payment period, credit term, dan retail price. Melalui penetapan harga, pemasar bisa memasarkan produknya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada saluran distribusi, yaitu sebagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat meliputi antara lain channels, assortment, location, inventory, dan transport. Pemasar juga bertindak sebagai distributor, di mana tugasnya adalah menjadi penghubung antara produsen dan konsumen agar memperlancar kegiatan perekonomiannya. Yang keempat ada promosi. Promosi yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Variabel promosi meliputi antara lain sales promotion, advertising, sales support, public relation, indirect marketing, dan promosi dilakukan untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada para konsumen agar mereka tertarik untuk membeli. Cara promosi ini dilakukan melalui iklan agar konsumen atau calon pembeli tertarik dengan apa yang ditawarkan, maka promosi ini harus dilakukan semenarik mungkin. Yang kelima ada pembelian. Setelah promosi dilakukan dan terjadilah ketertarikan konsumen, maka yang terjadi adalah pembelian pada produk atau jasa tersebut. Selanjutnya membahas tentang konsumen. Sebelumnya, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck pada tahun 2007 merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki, yaitu uang, waktu, dan usaha, untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Yang kedua, pentingnya perilaku konsumen bagi produsen dan bagi konsumen. Bagi produsen, yaitu perusahaan tidak hanya memproduksi produk lalu menjualnya untuk mendapatkan laba yang besar, tetapi perusahaan juga ingin agar konsumen merasa puas oleh barang dan jasa yang telah dikonsumsi. Dalam mewujudkan tujuan pemasaran dalam meningkatkan loyalitas pelanggan atau konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Mengetahui perilaku setiap individu yang berbeda-beda, perbedaan itu juga terdapat ketika mereka mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumen dengan pendapatan yang tinggi dan kelas sosial atas pasti mengkonsumsi barang yang berbeda dengan konsumen dengan pendapatan rendah dan kelas sosial bawah. Dalam hal ini, pemasar harus menerapkan strategi pemasaran yang berbeda antara konsumen kelas sosial atas dengan konsumen kelas sosial bawah. Dapat membantu dalam penyusunan strategi pemasaran berdasarkan sikap konsumen. Pemasaran dapat menyusun strategi promosi, khususnya iklan secara tepat, dapat membantu memahami dengan tepat kebutuhan produk dan keinginan konsumen sesuai dengan selera, sehingga dapat terwujudnya kepuasan pelanggan atau yang disebut strategi produk. Lalu ada yang bagi konsumen, yaitu perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengkonsumsi, atau memakai produk atau layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain itu juga melibatkan pencarian produk, evaluasi produk, di mana konsumen mengevaluasi berbagai fitur pembelian dan konsumsi produk. Kemudian perilaku pembelian pasca produk dipelajari yang menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen, di mana melibatkan pemakaian produk. Perilaku konsumen akan bermanfaat dan akan menjadi konsumen yang bijak. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif
dan selektif dalam memilih kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu terdapat dari faktor kebudayaan, faktor kelas sosial, karakteristik pribadi, dan faktor psikologis seseorang. Yang pertama tadi ada faktor kebudayaan, yang dimana faktor kebudayaan meliputi budaya dan subbudaya. Yang kedua ada faktor kelas sosial, di mana faktor kelas-kelas sosial adalah bagian-bagian masyarakat yang relatif permanen dan tersusun rapi yang anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai kepentingan dan perilaku yang sama. Contohnya kelompok kecil. Yang ketiga ada karakteristik pribadi, di mana karakteristik pribadi meliputi umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, daya hidup dan kepribadian serta konsep diri. Yang terakhir ada faktor psikologis seseorang, di mana meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan dan keyakinan serta sikap. Terus meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Yang keempat, ada pembelian perilaku konsumen. Berdasarkan usaha pemecahan masalahnya, yang pertama ada perilaku respon rutin, di mana perilaku respon rutin, perilaku pembelian rutin untuk persoalan yang sering dihadapi, biasanya barang kebutuhan sehari-hari, contohnya makanan, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, ada perilaku pemecahan masalah yang terbatas, di mana perilaku pembelian yang memerlukan usaha pemecahan persoalan yang terbatas. Yang ketiga, ada perilaku pemecahan masalah yang ekstensif, di mana perilaku pembelian untuk mengatasi persoalan yang sangat tidak rutin. Yang kedua, ada berdasarkan keterlibatan pembelian dan perbedaan merek. Yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks, di mana apabila menuntut keterlibatan pembeli terhadap produk yang akan dipilih adalah tinggi. Yang kedua, perilaku pembelian pencarian variasi, yang dimana pergantian merek bukan karena ketidakpuasan, tetapi lebih karena sekedar merasakan berbagai ragam merek saja. Yang ketiga, perilaku pembelian menekan ketidaksesuaian, yang dimana karena perbedaan antar merek tidak memenuhi, maka pembelian akan mengalihkan perhatiannya pada hal-hal lain yang dipakai sebagai penentu pilihannya. Yang terakhir ada perilaku pembelian kebiasaan, yaitu dasar pembelian suatu produk tertentu bukan karena setia terhadap merek, tetapi lebih banyak karena kebiasaan terhadap merek. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf bila ada yang keliru dalam penyampaian materi dari kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal baik selalu menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.